wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran untuk matematika wajib bab 1 bangun ruang. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menentukan besar sudut antara dua garis berpotongan dan menentukan besar sudut antara dua garis bersilangan. Nah, di sini lihat, kita akan menentukan sudut antara dua garis berpotongan. Jadi di sini ada garis H dan garis G yang saling berpotongan. Kemudian membentuk sudut alfa. Sudut alfa inilah yang merupakan sudut antara dua garis berpotongan. Jadi nanti yang kita cari berapa besar sudut alfa ini. Sudut alfa ini sama juga nilainya dengan sudut yang di sini. Karena mereka saling bertolak belakang, jadi besar sudut alfa di sini akan sama nilainya dengan besar sudut alfa yang di sini. Sudut antara garis G dan H adalah sudut alfa. Jadi yang kita ambil adalah sudut lancipnya. Karena di sini juga perpotongan antara garis G dan garis H. Ini kan juga sudut yang dibentuk. Tapi ini merupakan sudut tumpulnya, ini adalah sudut lancipnya. Jadi yang diambil sebagai sudutnya adalah sudut lancipnya atau yang ini. Bisa juga ambil yang di sini. Contohnya, tentukan besar sudut antara garis AC dan garis AH pada kubus di samping. Jadi perhatikan kubusnya. Lihat di sini ada garis AC dan garis AH. Ini garis AC, garis AH. Kita ingin mencari besar sudut antara garis AC dan garis AH. Caranya, coba ambil garis lain untuk menghubungkan titik H dan titik C. Jadi garis merah ini menghubungkan titik H dan C. Dilihat dari gambar ini membentuk membentuk segitiga sama sisi. Perhatikan, membentuk segitiga sama sisi karena panjang AH itu sama dengan panjang HC sama dengan panjang AC yang merupakan diagonal sisi. Jadi ketiga garis ini merupakan diagonal sisi yang panjangnya sama sehingga membentuk segitiga sama sisi. Besar sudut segitiga sama sisi adalah masing-masing 60 derajat. Karena besar ketiga sudutnya 60 derajat. Total sudut segitiga adalah 180 derajat. Jadi jika dibagi 3 dengan besar yang sama, hasilnya itu 60 derajat. Jadi sudut antara sudut AH dan AC ini berarti ya sudut alfa ini. Nah, sudut yang kalian carikan yang ini, sudut CAH, karena yang inilah yang merupakan pertemuan antara garis AC dan garis AH. Jadi, besar sudut garis AC dan AH adalah 60 derajat. Jadi, ini adalah 60 derajat. Selanjutnya, sudut antara dua garis yang bersilangan. Ada garis G, kemudian ada garis H. Perhatikan, garis G dan H ini saling bersilangan. Jadi menyilang. Kalau berpotongan tadi bersentuhan, kalau menyilang dia tidak bersentuhan. Jadi bentuknya seperti ini. Misalkan ada garisnya ke arah sana, satunya ke arah sini. Ini perhatikan garis H dan garis G, tapi mereka tidak bersentuhan. Ini namanya bersilangan. Arahnya berbeda dan tidak bersentuhan, maka garis tersebut adalah garis bersilangan. Nah, untuk menentukan sudut yang dibentuk, kita misalkan garis H ini, kemudian garis G ini kita tarik sejajar ke bawah. Sepertinya, misalkan yang tadi garis H aksen, garis G ini kita tarik sejajar. Nah, seperti ini, jajar supaya kita lihat perpotongannya dengan garis H aksen. Jadi yang awalnya terpisah, kita tarik
perbandingannya sama ya, ditarik sejajar. Jadi seperti ini, perhatikan. Nah, dari atas kita tarik ke arah bawah sejajar supaya dia berpotongan, supaya kita bisa menentukan sudut yang terbentuk. Jadi sudut yang terbentuk adalah sudut alfa. Ingat, ambil sudut yang lancipnya. Perhatikan untuk contoh soalnya. Tentukan besar sudut antara garis HG dan BC dalam kubus. Perhatikan garis HG-nya. Nah, yang kuning ini garis HG dan garis BC. Lihat, di sini kan, di sini sudutnya kan tidak berpotongan langsung kan? Di sini masih terpisah. Nah, caranya pindahkan dulu salah satu sudutnya supaya terlihat garisnya sejajar. Jadi seperti ini. Garis HG kita pindahkan ke bawah dan sejajar ya perpindahannya, posisinya sama. Kita tarik ke bawah, jadi sebelumnya di atas, kemudian pindah ke bawah. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa lihat sudut perpotongan antara garis BC dan HG. Kita bisa lihat sudut perpotongan antara garis HG dan BC. Sebenarnya bisa juga diambil di sini. Kalau kita mau tarik lagi di sini juga bisa. Jadi sama besar sudut yang dibentuk. Jadi bisa dalam posisi seperti ini bisa langsung tentukan sudutnya yang di sini, atau seperti ini ditarik lagi ke sana supaya dia lurus. Nah, sudut alfa inilah yang merupakan sudut yang terbentuk. Jadi besar sudut alfa ini 90 derajat karena membentuk sudut siku-siku di sini. Pada gambar mungkin terlihat lebih besar, tapi pada kenyataannya di sini itu membentuk sudut siku-siku, yaitu sudut 90 derajat. Sama juga sebenarnya jika kita ambil gambarnya di sini. Di sini juga membentuk sudut 90 derajat. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian coba kerjakan latihan soal. Silahkan dicatat tadi materinya, kemudian diselesaikan. Ada 2 nomor, kemudian dikirimkan melalui Google Classroom. Terima kasih.